dengan segala apa yang sudah kita canangkan di awal seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi insya Allah ini adalah ajang silaturahmi ya. Harapan kami bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi keluarga besar ATR Residen bisa lebih nyaman ya, bisa lebih nyaman memiliki hunian di ATR Residen. Dan bagi yang berminat itu bisa segera memiliki hunian ini di ATR Residen. Dan insya Allah terkait lain-lain ya, terkait teknisnya bagaimana cara memilikinya, insya Allah kami berusaha semudah mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kami ya. Jadi selama kemampuan kami itu bisa mampu, maka kita akan mudahkan gitu ya. Harapan kami seperti itu. Bahkan tanpa DP pun, nah misalkan ya, tanpa DP pun insya Allah jika keuangan kami itu mampu, maka bisa kita akan lakukan juga gitu ya. Nah, jadi intinya mohon bantuan doa dari jenengan semua ya. Untuk Bapak sebelah sini Pak. Oke, ini untuk Ahmad, ini mau nggak? Bisa maju enggak apa-apa, di tengah ini buat nopo. Begitu nggih, dari saya mewakili dari para pengelola ATR Residen. Insyaallah kami akan memberikan yang terbaik untuk jenengan semua hingga amanah yang dibebankan kepada kami bisa tertunaikan semuanya. Mungkin itu dari saya ya, semoga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan insya Allah sebentar lagi insya Allah Ustaz Putri akan memberikan motivasi terkait keterikatan kita dengan syariat Islam, terkait apa sih maknanya ya, kita sebagai seorang muslim. Nah, ini harus kita tanamkan lebih dalam lagi dan terus kita akan cas terus ya. Oke, baik, mungkin itu untuk selanjutnya pengenalan insya Allah nanti sambil jalan aja ya. Berjalan. Kalau di sini belum komplit sih. Di sini ada Pak Muzaki, ini pengelola di bagian penjualan ya. Nanti di luar ada Pak Mufron, Pak Titi, ada Pak Eko, kemudian ada Mas Niko, ada Mas Catur. Nah ini tim-tim kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sambil di dahar. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Ustaz Lukman. Selanjutnya ada siraman rohani dari Ustadz Putri. Mungkin insya Allah mungkin lama ya kita nggak dengarkan tausiah. Nah mungkin bisa kesempatan pada pagi hari ini kita luangkan waktu sejenak mendengarkan tausiah keislaman dari beliaunya. Tafadhol kepada Ustadz Putri, kami persilakan Ustadz. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa panjenengan semua dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Pualam indah dipaham, cakep gitu Pak. Cerah diterpa mentari pagi. Apabila salamnya tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah. Dialah Allah Jalla Jalaluh, zat yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Dan bukan hanya itu, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita lengkap dengan segala fasilitas, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal terima beres. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, qudwah kita, idola kita di dini wa dunia wal akhirah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan dan juga orang yang seharusnya paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi mohon maaf, hari-hari ini kita ini banyak dicekoki idola-idola baru yang gak jelas. Siapa contohnya? Kalau yang anak muda, Spiderman, Batman, Avengers, The End of Game. Kalau yang bapak-bapak, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Fernando Torres, final Liga Champion, ya. Entar lagi Pak, Euro, ya. Entar lagi tengah tahun nih Euro, entar lagi, ya. Kalau yang ibu-ibu, enggak. Ibu-ibu mah enggak. Enggak jauh beda, enggak jauh beda. Gimana badan Bu? Kalau ibu-ibu itu habis Isya antara jam 7 sampai jam 8, setengah 9 dikit-dikit lah, yaitu Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam Ikatan Cinta. Gimana badan Bu? Gimana badan? Episode berapa Bu sekarang Bu? Oh enggak, tapi Masya Allah ibu-ibu yang hadir ini soleha-soleha ya. Oh Hafidhoh, amin gitu loh Bu. Sehingga bawaannya nggak nonton sinetron ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih happy ya, masih bahagia. Ini suasana Syawalan, harus bahagia dong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya satu tradisi ketika beliau itu menyapa sahabatnya, tidak sekedar disapa secara dohir saja, tapi kemudian disapa juga hati dan mentalnya. Dan di antara untuk menyegarkan semangat hati itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mendawamkan kalimat thayyibah. Ya, sebagai apa kalimat thayyibah? Coba kita ngecek nih. Kira-kira yang hadir di sini yang sudah sarapan, yang semangatnya benar-benar asli, yang bapak-bapak atau ibu-ibu. Yuk kita adakan kompetisi, kita adakan lomba ya. Sepakat Pak, Bu? Sepakat? Nanti yang menang insya Allah oleh Bapak Lukman akan dihadiahkan 1 unit permen. Permen ya Bu. Coba sekarang yang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak ikuti setelah saya Pak ya. La ilaha illallah. Bapaknya masih malu-malu ya. Sekarang ibu-ibu, kita cek sekarang ibu-ibu. Bu ikuti setelah saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh, Pak jangan kalah semangat. Ibu-ibu, Pak. Coba sekarang bapaknya lagi, Bapak ya. Ikutin lagi. Muhammadur Rasulullah. Langsung Bu, Portugal. Porsinya tukang gali, langsung semangat. Minoritas tapi kemudian semangat. Sekarang yang ibu-ibu. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Yuk semuanya bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi jadidu imanakum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami perbarui iman kami? Aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah pagi-pagi hari ini ya semuanya sehat, seger. Kita doakan yang hadir di sini semuanya sehat, seger, waras. Amin. Rezekinya semakin ngegas. Amin. Hutang-hutang, kontrakan, cicilan segera lunas. Amin. Yang belum nikah, jembeluan-jembeluan di akhir zaman segera mentas. Amin. Dan wabah pandemi corona segera tuntas. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, yang kami hormati Bapak Lukman selaku Direktur Lukasya Land. Dan juga ini saya sepertinya tidak asing ya, tidak asing dengan Bapak yang berwajib tentara. Insyaallah. Kita berkali-kali Pak. Insya Allah nanti malam ini ada agenda di Al-Islah Ki Haji Toha Yusuf Zakaria. Dulu kita awal kali ketemu di sana tidak sadar. Kita asal foto aja, Pak foto Pak, ciklik. Beberapa waktu yang kemudian kita ketemu lagi, Masya Allah gak sengaja ketemu lagi. Dan sekarang ketemu lagi, ya Allah. Jodoh kayaknya, ya jodoh. Saya masih nyimpen nomornya, Pak Abror kalau nggak salah. Pak Abror, Masya Allah. Nanti malam di Al-Islah 15.000 orang berjamaah. Kita ada kedatangan tamu Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita berangkat sorenya dan itu pertama kali yang berani untuk kemudian di atas 5.000 orang. Tapi ya aman, aman dan kemudian
konstitusional. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suasana lebaran, ini masih Syawal, moncar yang Madura. Moncar yang Madura kayak nyabul nih, kayak nyabul. Oning, Pak Bu. Nek oning Madura nek iki? Oh, ini segini, campur. Ini dalam tradisi kita itu budaya Syawalan, Syawalan. Apa yang tertanam di dalam benak kita ketika kita menyebut Syawalan, Pak Bu? Ayo, apa kira-kira? Syawal. Yang tertanam, yang muncul di benak kita kira-kira apa, Pak Bu? Satu, nikahan. Oh, nikahan. Jadi kan belum. Oh, mau lagi berarti, mau lagi. Tapi tenang. Beliau, Pak Lukman, saya, kita semua di lokasi kalian ini semuanya, Bu, tenang. Kita semua tergabung dalam IS3I, ISSSI, Ikatan Suami Setia Satu Istri. Ketua Pak Abro nih, ketuanya Pak Abro. Tapi mohon maaf, maksudnya satu di Jember, satu di Banyuwangi, satu di Bondowoso, satu di Palestina. Ya Allah. Oke, satu nikahan, undangan itu banyak, kondangan ya, kondangan. Terus kemudian apa lagi? Syawalan. Yang muncul di benak kita berikutnya adalah halal bihalal, termasuk pagi hari ini. Berikutnya lagi tupatan tadi, ketupatan. Berikutnya lagi apa lagi? Syawal. Puasa Syawal. Oh, berikutnya lagi apa? Begitu muncul dengar kata Syawal, yang terpantik dalam benak kita adalah maaf-maafan. Bahkan sampai saking krusialnya maaf-maafan di bulan Syawal, jujur. Kita memang sih punya banyak saudara, sering kita keliling-keliling ke saudara-saudara. Tapi momen yang khusus untuk maaf-maafan, biasanya tradisi budaya kita itu kumpulnya di bulan Syawal. Bahkan sampai saking anehnya maaf-maafan di luar bulan Syawal, meskipun boleh ya, jelas boleh. Wah, saya takut nanti kalau saya WA ke mbak saya, kakak saya, atau Pak D saya, Pak D ada di rumah. Di luar bulan Syawal, pikirannya itu, wah, kayaknya mau hutang nih kayaknya, kok mau ke rumah ini ya enggak? Kalau di luar bulan Syawal, silaturahmi, mau datang, waduh ini kayaknya mau hutang nih. Atau kayaknya ini mau minta sesuatu dan sebagainya. Tapi kalau di bulan Syawal, kita ngadakan perkumpulan, silaturahmi, bani gitu ya, keluarga besar kita dan sebagainya, itu menjadi lumrah dan wajar. Karena memang Syawal ini adalah bulan pemaafan yang pertama. Makanya kemudian mumpung masih di momen Syawal ini, kita kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin ja'alallahu wa antum kullu antum wa amin bi khair. Semoga semuanya kita dan juga panjenengan semuanya dalam setahun ke depan ini sampai di Ramadan berikutnya senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja mungkin bisa Al-Fakir sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama masalah tadi itu Syawal bulan kemaafan. Saya ingin tanya Pak Bu, jawab dengan jujur nggih, jawab dengan jujur. Kira-kira memaafkan itu mudah atau mudah banget? Yakin? Lisannya mudah, iya atau iya? Tapi Bu, memaafkan sampai mendilit noda-noda di hati. Apa ya? Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ghilin. Ghilin itu kayak sesuatu yang rasa gak enak, rasa kecut, rasa sempet, rasa beji, mau cari metode kayak beji, atau rasa yang gak nyaman. Itu gampang atau susah? Misalkan nih, kita udah punya satu proyek atau kita punya satu pekerjaan, tiba-tiba diganggu sama orang ya, kita marahan sama orang itu ya, terus kemudian kita bahkan musuhan sama orang itu. Mungkin karena mediasi dua kali ya, selesai secara dohir. Tapi batinnya gimana kira-kira? Waduh, itu gerundel. Kalau kata orang Jawa masih gerundel. Atau juga kemudian kepada saudara kita, teman kantor kita, atau tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Maka dari itu, yang pertama perlu kita ketahui bahwasannya memaafkan itu gampang di lisan, tetapi berat di hati. Oleh karena berat di hati itulah, kemudian Allah Ta'ala menyediakan satu hadiah istimewa untuk orang yang melegakan hatinya, memberi maaf kepada siapapun yang pernah bersalah untuknya. Apa itu? Qasrul afwa, yakni istana kemaafan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di situ digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah majelis beliau itu menceritakan kelak di yaumil hisab, ketika manusia kemudian ditimbang amal baik dan amal buruknya, itu kemudian ada seorang yang soleh dia, perbuatannya baik, rajin sholat ya. Tapi kemudian dia masih memendam sesuatu kepada saudaranya sesama muslim. Mendam sesuatu itu entah rasa nggak suka,
atau rasa iri, atau rasa hasud, atau rasa sesuatu yang nggak nyaman. Terutama masalah nggak mau dimaafkan sama dia. Lalu kemudian hamba itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan kepada hamba itu sesosok megah istana yang kemudian dari marmer putih, di bawahnya kemudian teraliri sungai-sungai seperti ini ya. Ini kayaknya ada suara sungai ini kayaknya. Oh, kolam ya, suara kolam. Indah sekali. Sampai-sampai indahnya hamba yang dipanggil oleh Allah ini tanya, "Ya Allah ya Rabbi li ayi nabiyyin hadzal qasr." Wahai Allah, wahai Tuhanku, untuk siapa? Untuk nabi siapa istana ini? Karena dikira ini bagus banget nih, ini pasti istimewa untuk para nabi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? La. Tidak. Istana ini bukan hanya untuk para nabi. Ya Allah ya Rabbi li ayin siddiqin hadzal qasr. Wahai Allah, wahai Tuhanku, lalu untuk orang benar mana? Untuk wali besar mana? Istana megah ini. La. Tidak, bukan hanya untuk orang-orang besar, bukan hanya untuk para waliullah, bukan. Ya tentu para nabi, para waliullah sudah ada porsinya sendiri. Lalu Allah, untuk siapakah istana yang megah di surga ini? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afaitu anka li akhika falaka hadzal qasr. Engkau berikan maaf, legakan hatimu memberikan maaf kepada saudaramu, maka ini gantinya. Istana besar di surga ini gantinya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ingin tanya Pak Bu, kira-kira memaafkan itu enak atau enak banget? Mau nggak dendamnya, rasa nggak enak hatinya, rasa dongkolnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istana yang besar dengan cara benar-benar plong dalam hati dimaafkan? Siap nggak? Alhamdulillah. Itu yang pertama, masalah memaafkan. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sebagai sebuah lingkungan, sebagai sebuah perkumpulan yang kemudian kita harapkan guyup rukun di dalamnya, ada sesuatu yang kadang-kadang memang membuat manusia itu sering konflik. Terutama Pak dan Ramil ini pasti tahu ya, pasti tahu bagaimana kondisi masyarakat. Kan ada Babinsa, ada sebagainya, termasuk kita yang sering bertemu masyarakat itu pasti tahu. Namanya manusia itu ada aja isu-isu kasus-kasus atau ada saja perkaranya. You know betul? Kadang bukan orang dengan orang nggak langsung kriminal, enggak. Tapi kadang bertengkar lisan, tapi kadang kemudian crash, beda pendapat, tapi kemudian beda pemikiran, beda usul, dan sebagainya. Nah, maka di sini kita perlu ketahui bahwasannya agama kita tercinta Islam itu punya tuntunan yang sangat indah, sangat mulia. Untuk apa? Untuk kita itu bisa hidup harmonis. Ini Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW untuk kita jadikan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Seandainya engkau wahai Muhammad memilih sikap egois, memilih sikap keras hati, maka niscaya para sahabat-sahabat yang ada di sekitarmu itu akan lari semuanya. Kenapa? Karena di zaman itu, zaman awal-awal Rasulullah mengemban Islam, menyebarkan Islam, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada tokoh besar Islam datang, tola al badru alaina. Kalau dulu, boro-boro tola al, dilempar sama batu kalau dulu. Itu kalau misal Rasulullah sudahlah tantangannya berat, zamannya belum mendukung, saat masa-masa awal Islam, masih ditambah dengan sikap keras hati, pasti sahabat-sahabat itu akan kabur dari sisi Rasulullah SAW. Tapi kemudian atas berkat rahmat Allah, lintalahum, Allah Ta'ala melembutkan hati Rasulullah untuk mudah bergaul, untuk mudah kompak dengan para sahabat, dengan tetangga-tetangga, dan dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Maka di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Tapi di antara mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah akhlakul karimah. Betapa banyak dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan beliau itu berhasil mengubah lawan menjadi kawan. You know betul? Itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Kalau kita kan enggak, sekali musuhan sampai mati, digawa mati musuhan. Tapi Rasulullah SAW di antara mukjizat beliau adalah dengan akhlakul karimah beliau mengubah lawan menjadi kawan. Contoh, siapa yang kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan Al-Harb. Beliau itu sebenarnya
mertuanya Rasulullah, karena di antara istri Rasulullah SAW adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Tapi kemudian Abu Sufyan adalah musuh besar Nabi pada saat perang Badar, pada saat perang Khandaq. Ini jenderalnya ini Abu Sufyan, jenderalnya Abu Sufyan. Nah, tapi setelah berlalu beberapa kali, lalu Rasulullah SAW memenangkan hati Abu Sufyan dan justru menjadi di antara sahabat-sahabatnya yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah orangnya tidak mudah sakit hati. Karena Rasulullah tidak memelihara dendam di dalam hatinya. Fa'fu anhum, maka coba kita belajar untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah menyakiti atau mungkin juga pernah menggoreskan luka di hati. Wastaghfir lahum, bahkan mintakan ampun kepada mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi doakan baik. Kalau kita gimana Pak Bu biasanya? Kita disalahin sama orang, apa doa kita? Ya Allah, dermate anak, dermate. Pernah nggak ketika kita disalahin sama orang? Kalau kata Rakhodin Situbondo, coba kalau kita disenggol sama orang, disalahin sama orang, terbarokah, terbarokah. Semoga Anda barokah, semoga Anda barokah. Gitu doanya, bukan disenggol ya. Jangan kan gitu, di jalan aja, digelayer itu apa ya bahasa Indonesianya dia? Digas, itu langsung anjing bahasa Madura keluar itu Pak Bu. Itu anjing bahasa Madura keluar. Ya Allah. Maka di sini kita belajar bahwasannya melegakan hati untuk kemudian bersikap baik, bukan cuma sekedar gimmick, bukan cuma sekedar lip service, tapi kemudian dari dalam hati untuk kemudian menyentuh hati sesama saudara kita, sama kaum muslimin, itu merupakan satu amalan yang sangat utama. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah siapa di antara Anda yang ingin punya anak soleh soleha hafid hafidoh? Katakan saya. Saya. Yang tidak bilang saya itu menunjukkan iya, karena kaidahnya asukutu alamatun na'am. Diam itu maknanya iya. Gitu. Coba sekarang saya ingin tanya juga, Bapak Ibu-ibu yang hadir di sini rata-rata sudah kerja kan, G? Sudah kerja, betul? Sudah punya penghasilan, sudah bisa hidup mandiri. Tapi sekarang saya tanya, Pak Bu, jawab dengan jujur. 20-30 tahun dari sekarang, kira-kira bisa enggak panjenengan hidup sebagaimana hidup hari ini? Ayo. Oh, mungkin hari ini saya beres, Ustaz. Saya gaji bulanan ada. Saya ngapa-ngapain, makan tinggal pesen dan sebagainya. Itu sekarang. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, 20-30 tahun dari sekarang, siapa yang akan menolong hidup Anda? Siapa kira-kira, Pak, Bu? Siapa kira-kira? Gini, dulu anak kita bayi, kita mopoi, kita kemudian berikan makan, dulang, dan sebagainya. Besok ketika kita sepuh, kita tua, maka gantian yang akan merawat adalah anak. Sekarang pengen tanya, kalau gitu yang menolong kita 20, 30, 40 tahun kemudian adalah? Belum tentu juga. Betapa banyak kasus anak rebutan harta warisan sama orang tuanya, gini betul? Viral kan? Udah banyak kasusnya. Padahal mungkin lebih tahu itu. Rebutan tanah atau mungkin rebutan gaji pensiunan dan sebagainya. Betapa banyak kemudian anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi ternyata jawaban yang lengkap bukan sekedar anak, tetapi anak atau generasi yang solih. Itu dia kuncinya. Makanya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Jika sudah mati anak cucu Adam, yaitu manusia, semuanya dikirim ke alam kubur, Pak. Dijamin itu, dijamin. Kemudian amal kebaikannya putus. Terus kemudian dia juga nggak bisa sholat lagi, putus. Dia nggak bisa nolong orang lagi, putus. Karena bahaya kalau orang sudah mati, terus bangun, terus nolong orang. Kira-kira takut atau enggak, Pak, itu, Pak? Takut, horor itu namanya, horor. Maka ketika anak Adam meninggal, semuanya putus kecuali 3 hal. Dan yang nomor 3 adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya. Maka kita berkomitmen, meskipun tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Tidak boleh kita mengklaim kesempurnaan, tetapi paling tidak ada niat di dalam hati. Tapi paling tidak ada azam, ada semangat di dalam hati
untuk mencapai titik-titik kebaikan yang mampu kita jangkau. Ya, kita nggak tahu besok anak kita kayak gimana. Tapi dengan berkumpul dengan kumpulan lingkungan yang islami, dengan kemudian mencari rumah-rumah yang berkah, lalu kemudian mencari tetangga yang baik, maka kata Rasulullah, al-jar qoblad dar. Pilihlah lingkungan dulu yang baik, baru kemudian pilih rumah yang baik. Kalau kita kan hari ini enggak, milih yang desainnya bagus, bahannya bagus, murah, kalau bisa gratis gitu ya. Amin ya robbal alamin. Itu kita hari ini. Tapi kata Nabi, al-jar qoblad dar. Tetangga dulu, lingkungan dulu yang baik, baru kita pilih rumah. Oh, ini insya Allah di lingkungan ini, lingkungannya baik-baik nih. Bismillah, bismillah. Coba kita ke sana. Nah, disitulah anak-anak kita akan tumbuh. Ingat, al-insan ibnu bi'ah. Manusia itu anak lingkungannya. Gini obatan. Kita yang terbiasa hidup di lingkungan Madura akan terbiasa bahasa Madura. Mungkin Pak Abror yang biasa dengan militer akan terbiasa tegas karena militer ya. Terus kemudian mungkin Mas Heri, mana tadi Mas Heri? Oh itu ya Pak Heri yang biasa di lingkungan pasar ya menjadi akrab karena memang sehari-hari di pasar dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tumbuh berkembang berdasarkan lingkungannya. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul pada pagi hari ini, besok anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan juga generasi-generasi penerus kita yang dapat membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin ya robbal alamin. Dan yang lebih utama lagi, besok di akhirat kita kembali dikumpulkan bersama-sama di dalam barisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahal, Pak. Itu mahal. Itu yang priceless. Itu yang nggak ada harganya itu. Tetangga yang baik, lingkungan yang baik, yang kemudian saling support dalam kebaikan, itu yang priceless, benar-benar nggak ada harganya. Maka kita berkumpul pada pagi hari ini mencoba berikhtiar untuk kemudian mewujudkan itu semua. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila saya mungkin ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Karena ada Pak Abror di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fitri sudah memberikan tausiahnya. Alhamdulillah, acaranya santai saja. Setelah ini kita break dulu. Boleh sambil kopi masih disiapkan. Ya ditaruh tengah aja biar gampang ngambilnya gitu. Baik, selanjutnya mungkin bapak-bapaknya dulu monggo boleh ngambil dulu. Monggo. Oke, bapak-bapak dulu. Ada teh juga. Ini saya infokan juga katanya Presiden dalam waktu dekat ini insya Allah 1 tahun 2 tahun ini akan menyelesaikan pembangunan masjidnya. Dan kami juga membuka peluang bagi Bapak Ibu yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya untuk bisa dibawa ke akhirat. Nah, katanya manusia itu paling cinta harta. Nah, katanya Ustadz itu kalau cinta harta itu cara pengen dibawa kemana-mana. Cara bawanya gimana? Nah, kalau rumah, kendaraan itu kalau setelah kita meninggal ditinggal. Nah, tapi kalau harta yang kita infakkan setelah kita meninggal, insya Allah tetap dibawa nanti di akhirat. Maka
kalau pengen membawa harta jenengan sampai ke akhirat, bisa dititipkan ke infak pembangunan Masjid Ataya Ramadan. Monggo bapak-bapak yang pengen mengambil kopi, kami persilahkan sebelum nanti gantian ibu-ibunya. Sebelum kami masuk ke acara selanjutnya terkait info-info terkait Ataya Residen. Sampun bapak-bapak, boleh sekarang ibu-ibu silakan kalau mau ngambil kopi atau tehnya. Monggo. Yang pengen cicipi kopi tehnya, boleh. Boten sasungkan. Sambil nikmati telo godhog. Oleh. Monggo ibu-ibu yang lain boleh. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada Pak Niko selaku manajer marketing untuk menyampaikan info-info terkait Ataya Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah mulai nggak semangat. Saya salam kok jawabannya lemah sekali ya. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dan juga rekan-rekan dari keluarga besar Lukasa Land Property yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara santai dari kami ya, acara halal bihalal dari Lukasya. Insya Allah acara ini sampai saat ini berjalan dengan lancar dan semoga sampai nanti selesainya acara tetap terselenggara dengan baik. Dan juga masih sehat semua nggih, bapak-bapak, ibu-ibu.
Alhamdulillah. Bagaimana kemarin selama bulan puasa? Lancar ibadahnya, puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar nggih. Alhamdulillah. Ada yang bisa mudik? Enggak. Nggak bisa mudik nggih? Ada. Ada. Mudik, Bu. Alhamdulillah. Yang bisa mudik alhamdulillah, yang masih harus tetap di Jember nggak apa-apa, sementara di Jember dulu. Masih ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarganya, bisa melalui media sosial atau bisa melalui telepon dan video call. Sekarang semakin canggih ya bapak-bapak, ibu-ibunya. Mudik, kalau yang mudik, tadi yang mudik dari bapak-bapak ada yang mudik gak? Mungkin yang luar kota mungkin. Mas Dian luar kota ya Mas ya? Luar kota. Luar kota. Kabupaten soalnya. Mana Mbak? Sama sedotannya. Selama Syawalan ini bagaimana kegiatannya Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa kupatan? Ada yang sudah sempat untuk cek berat badan Bapak Ibu? Mungkin selama lebaran kemarin turun 5 kilo. Habis itu setelah sholat id naik lagi 10 mungkin ya. Alhamdulillah berarti semakin sehat, semakin subur, semakin kelihatan makin segar ya. Terima kasih untuk Akhi Catur yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk saya. Sekali lagi perkenalkan, mungkin dari beberapa bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian di sini belum mengenal saya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Niko. Saya dari divisi marketing pemasaran. Di sini saya ingin sedikit berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang sudah menjadi klien kami, customer kami di entah itu dari produk dari Ataya Residen, Bintoro Asri, atau Klaster Ar-Rahman, atau mungkin bahkan dari proyek-proyek kami yang lain seperti dari Mitra ada Sakura Land, ada Amani juga, terus ada Green Gaya Village ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya sebenarnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita sebenarnya ingin untuk syariah ini tidak cuma ada di slogan kami sebagai properti syariah, tapi setiap kali kita mengadakan acara juga selalu kita budayakan, terlebih untuk masalah bagaimana cara kita menempatkan diri kita di suatu majelis agar tetap terjaga untuk ikhwan dan akhwatnya, agar duduknya tetap tidak tercampur. Itu sebabnya kenapa di tengah kita ada sediakan meja. Ini sebenarnya hanya untuk pembatas, tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak boleh kok sebenarnya merapat ke depan, karena sebenarnya nanti untuk dari panitia juga akan wirawiri bapak, jadi mohon maaf nggih. Nah, jadi misalkan memang tempatnya terbatas, boleh agak maju sedikit, nggak apa-apa, agak maju sedikit, atau misalkan nanti biar dari panitia mejanya agak digeser biar untuk berlalu lalang dari panitia nanti bisa lebih mudah. Di awal tadi waktu registrasi sudah ada yang dapat buklet seperti ini. Ada yang sudah dapat? Yang belum dapat siapa? Masih ada yang belum dapat? Mohon panitia dibagikan untuk ke barisan ikhwan dan akhwatnya. Tolong dibagikan dulu, nggak apa-apa. Masih ada, Pak? Masih ada, Pak? Sudah mendapatkan bukletnya ya, bisa sambil dibuka, dibaca, sama sekalian langsung saya jelaskan. Jadi acara hari ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu kami untuk pengembangan proyek kawasan di Ataya Residen yang menjadi customer kami.
itu yang membantu kami untuk melaksanakan pengembangan proyek kami. Ini kami juga ingin menyampaikan review ulang sebenarnya kenapa sih kami di Properti Syariah ini sangat bersemangat untuk membentuk kawasan yang islami. Pertama, kami punya konsep 7T. Betul ya Bapak Ibu, 7T. Ada yang bisa sebutkan mungkin 7T? Atau ada yang mau jadi relawan? Nanti saya kasih hadiah yang bisa dimanfaatkan selama 1 tahun. Mungkin cuma sisa 7 bulan. Kok ketawa Mbak? Ada. Jadi 7T. Jadi kalau misalkan ada yang mau sukarelawan nyebutkan nggak apa-apa. Saya kasih hadiah yang bisa dimanfaatkan selama 1 tahun. Tanpa riba. Ada lagi? Monggo Bapak. Apa lagi Pak? Boleh maju ke depan nggak Bapak Pak? Tanpa kita. Sebentar, bapaknya dulu dong. Tanpa asuransi. Apa lagi Pak? Tanpa BI checking, tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa akad bermasalah. Nah, Bapak nanti souvenirnya Pak bisa diminta ke meja registrasi nanti biar dibagikan. Jadi alhamdulillah Bapak dapat kesempatan untuk menikmati 1 tahun kalender 2021 Bapak. Insya Allah setelah 2021 pun juga nggak akan berkurang angkanya, masih awet, bisa dipakai lagi ke 2022. Jadi sampul buku Mas biasanya. Sampul buku ya dibuat lemek meja biasanya kalau ibu-ibu ya di dapur nanti ini apa Pak yang dipakai ini? Kalender tahun lalu ini Pak ketimbang dibuang katanya. Jadi kami menggunakan konsep 7T, di mana konsep 7T ini adalah konsep yang mempermudah dari jual beli yang kami lakukan langsung dari penjual ke pembeli, di mana tidak ada riba. Kami benar-benar menjauhi konsep transaksi yang melibatkan riba. Lalu tanpa sita, bapak-bapak sama ibu-ibu yang beli di proyek kita itu tidak ada yang namanya mengalami sita apabila pembayarannya berhenti di tengah jalan. Jadi itu murni milik bapak dan ibu dan kami tidak punya hak untuk mengambil kembali kecuali kami beli. Bahkan bapak dan ibu pun saat di tengah jalan ternyata niatnya untuk investasi mau dijual lagi, tinggal jual saja. Yang penting dengan tidak mengurangi tanggungan yang harusnya diselesaikan ke developer, tapi juga tidak mengurangi harta yang sudah bapak ibu keluarkan untuk unit rumah yang telah dibeli. Lalu tanpa asuransi, tanpa BI checking. BI checking katanya orang-orang kan kalau BI checkingnya jelek berarti orangnya ini jelek nih. Untuk urusan keuangan sebenarnya enggak juga. Kita nggak boleh seperti itu karena ada orang mungkin yang pernah punya kredit tapi macet atau tidak bisa melanjutkan pembayaran, bisa jadi karena memang ada masalah keuangan yang sangat serius. Mungkin sangat serius. Misalkan, Pak belanjanya kurang ya sudahlah cicilannya berhenti dulu buat ngasih belanjanya istri bisa jadi. Atau aduh ada motor keluaran baru nih, atau mungkin punya hobi sendiri, akhirnya cicilannya macam kayak seperti itu juga ya. Tapi insya Allah BI checking itu tidak menjadi indikator bahwa seseorang itu di masalah keuangannya kurang baik. Jadi kita tidak menggunakan BI checking untuk menerima pembeli-pembeli yang bersedia beli di proyek-proyek dari Lukas Emen Property. Lalu tanpa bunga ya Bapak Ibu ya. Selama ini kan orang-orang beranggapan kalau harganya berubah berarti pakai bunga. Kita kembalikan dulu, bunga kan keuntungan. Kita murni keuntungan dari jual beli. Kalau lebih dari keuntungan jual beli baru itu yang disebut bunga. Ada tambahan lagi, kalau Bapak Ibu pakai jasa keuangan untuk pinjaman transaksinya, nanti selain harga jual belinya dinaikkan masih ada lagi bunga. Ada lagi nanti muncul yang bawahnya lagi ada denda. Lunas lebih cepat ada apa biasanya? Ada penalti ya. Kalau di kita nggak pakai penalti ya Bapak Ibu ya, kita pakai tendangan pojok. Enggak, itu sepak bola. Kalau penalti di sepak bola itu hadiah atau hukuman? Hukuman nggih. Pelanggaran nggih. Padahal sebenarnya orang kalau mau melunasi tanggungannya lebih cepat, harusnya kan diapresiasi ya. Kenapa ini malah diberikan hukuman, kita juga nggak kasih. Kita nggak kasih penalti. Lalu tanpa akad yang bermasalah, kenapa tidak bermasalah? Karena memang akadnya hanya penjual dan pembeli saja. Dan itu juga kita sesuaikan dengan hukum syara yang ada. Jadi kalau belinya rumah, maka harus ada wujud rumahnya dulu minimal pondasi. Karena tidak ada yang namanya tembok bangunan rumah mengkhianati pondasi. Pondasinya kotak, rumahnya bulat, nggak ada. Jadi pondasi itu sudah mewakili rumah meskipun itu rumahnya 1 lantai atau 2 lantai. Gitu ya. Jadi untuk konsep 7T kurang lebih seperti itu, hanya untuk menjaga
keamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Lalu boleh dilihat Pak, untuk halaman selanjutnya ada perkembangan proyek di Ataya Residen. Alhamdulillah dari tahun kemarin Ataya Residen sudah 15 bulan gitu Ustaz. Sudah 15 bulan gitu. Jadi sampai saat ini sudah 15 bulan berjalan, sudah ada progres pembangunannya juga. Salah satunya gerbang dari Ataya Residen sudah kita bentuk, sudah terwujud, ada tulisannya Ataya Residen, sehingga saat ada orang mau cari rumahnya Bapak sama Ibu nanti gampang ya ancar-ancarnya. Bapak nanti masuk aja dari pertigaan Kedaung ke utara sedikit, sekitar 250 meter kanan jalan ada tulisan Ataya Residen. Masuk aja, di sana sudah ada pondasi masjid. Di mana tadi seperti yang disampaikan Akhi Catur, saudara saya, kalau Bapak Ibu ingin hartanya bisa dibawa sampai ke akhirat nanti, boleh dititipkan melalui infak pembangunan masjid, di mana kotak infaknya kita buat sesederhana mungkin, tapi bisa membawa kita sampai ke surga, ada di meja panitia. Nanti boleh Bapak sama Ibu berinfak di situ, seikhlasnya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tanpa harus disampaikan ke kita, Mas ini ya punya saya, nggak harus. Masukkan aja, sedikit banyak insya Allah akan dicatat sebagai amalan baik dari Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk pembangunan rumahnya juga sudah 20 lebih unit rumah yang dibangun. Bahkan beberapa klien kami sebenarnya sudah menempati rumahnya ya. Sudah ada beberapa yang menempati rumahnya, seperti Mas Bima sama Mas Adi belum hadir. Terus ada Bu Kiki dan beberapa rekan-rekan lainnya yang sudah serah terima unit. Bahkan maaf yang kemarin serah terima unit, menjenengan gak Pak? Langsung pindahan gak Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Langsung siap menjadi penghuni Ataya Residen. Insya Allah kami juga tidak akan berhenti untuk tetap menyelesaikan fasilitas-fasilitas yang sudah kita janjikan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan cuma untuk fasilitas jalan, penerangan, drainase, kami juga punya semangat untuk segera menyelesaikan masjidnya dan rumah tahfidz Quran agar bisa segera bermanfaat untuk penghuni yang ada di Ataya Residen, bahkan untuk di sekitar Ataya Residen. Karena bahwasanya Masjid Ataya Ramadan itu tidak kita buka hanya untuk internal Ataya saja, tapi juga terbuka untuk umum. Insya Allah 24 jam buka terus. Nggak tahu nanti pakai pintu atau buka terusnya tanpa pintu sama sekali, kita kurang paham. Yang jelas terbuka 24 jam untuk siapapun yang ingin beribadah di masjid tersebut. Insya Allah masjidnya akan dikonsep 2 lantai. Di lantai 2-nya semoga terlaksana, semoga terrealisasi, akan disediakan 2 kamar untuk ulama-ulama yang sedang safar, yang dari luar kota nggih. Kalau dari dalam kota bukan safar namanya. Yang dari luar kota yang ingin safar untuk dakwah di Jember, kita sediakan untuk beliau-beliau, bebas untuk ke segala golongan. Tidak terbatas hanya dari golongan A, B atau C, tapi semuanya. Hanya cukup dengan mengganti tausiah subuh saja. Insya Allah barakah nggih, amin. Lalu tembok kawasan juga sudah kita bangun, jalan juga sudah dipadatkan, jaringan listrik PLN juga sudah masuk. Jadi insya Allah kalau Bapak sama Ibu belinya misalkan cash nggih, 3 bulan lagi mau serah terima unit, rumahnya sudah bisa nyala, lampunya dan juga peralatan elektronik yang lainnya. Lalu jaringan pipa PDAM juga sudah terpasang. Tinggal nanti disambungkan ke masing-masing unit yang mau ditempatin. Lalu kami juga punya target sampai akhir 21, insya Allah untuk paving jalan gate atau gerbang masuk itu akan segera kita garap. Lalu untuk penerangan jalan dan fasum taman juga ingin kita selesaikan di tahun ini sampai akhir tahun 2021. Lalu untuk target tahun 2022 penyelesaian pembangunan Masjid Ataya Ramadan, lalu pembangunan gedung tahfidz Quran dan language center yang insya Allah akan jadi fasilitas bagi semua pembeli dan juga yang menghuni rumah di Ataya Residen. Seperti itu. Lalu untuk rekening yang biasa kita gunakan untuk infaknya, boleh seumpama Bapak sama Ibu nanti ada rezeki untuk infak. Di buklet ini di paling bawah ada nomor rekening BNI Syariah atas nama Pak Eko Supriyadi Wijaya, salah satu pengelola dari kami. Jadi untuk berinfak nanti bisa langsung komunikasi ke admin atau ke pihak kantor, Mas saya mau infak dong, saya sudah transfer nih ke rekening
yang disampaikan Mas Niko waktu acara halal bihalal. Jangan konfirmasi aja, insya Allah nanti untuk pengelolaan keuangannya juga akan kita lakukan secara transparan. Nah, ini yang halaman selanjutnya nih, yang agak spesial. Ini sebenarnya bukan promo nih. Ini bukan promo, tapi lebih ke bentuk apresiasi kami ke Bapak Ibu yang membeli unit di Ataya Residence atau di proyek-proyek di bawah Lokasi Land Property. Mohon maaf, yang sudah membeli unit di Lokasi Land Property boleh angkat tangan dulu. Saya ingin tahu. Betul, rumahnya sudah hampir jadi ya Mas ya? Kapan selesai Mas? Mas Robi ini juga salah satu pembeli dan juga rekan kami dari Lokasi Land Property ya. Waktu itu beli tanah kafling ya Mas? Dibangun-bangun sendiri ya? Enggak Mas, dibangun tukang. Yang lainnya mungkin Pak Abror nggih? Pak Abror. Terus siapa lagi ya? Mas Dian gimana Mas? Jadi Mas? Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini, ini kita punya penawaran untuk bapak ibu yang ternyata ada rezeki, ternyata cocok dan puas dengan pelayanan dari kami. Ini ada paket reorder, repeat order lebih tepatnya ya. Reorder penuh berkah, dimana kalau bapak sama ibu mau beli unit rumah lagi di proyek Ataya Residen, kita akan berikan bonus khusus. Boleh bonus dalam bentuk barang, boleh bonus dalam bentuk cashback. Kalau barang di situ bisa saya sebutkan ya, dari tipe 32 yang luas tanah 60, rumah 1 lantai ada bonus kanopi. Lalu rumah tipe Mumtaza, rumah 2 lantai yang konsep apartemen, itu ada pagar belakang plus kanopi plus AC. Tapi kalau diambil cashback dapat uang 2 juta. Lalu Mauza tipe 32 luas tanah 48 dapat pagar belakang plus kanopi. Jadi ada bonusnya lagi. Kalau diambil cashback jadi 4 juta. Kalau tipe 36 bonusnya sih cuma kanopi, tapi juga bisa diambil sebagai cashback 4 juta. Lalu ada produk andalan kami yang baru kita launching awal bulan Mei kemarin, ada rumah speed level tipe 60 luas tanah 72. Ini konsep yang sangat jarang ada di Jember. Bahkan yang ada pun masih ada 1 proyek, 2 termasuk Lokasi Land Property. Oh ada 3 ya. Ada 3 juga punya mitra kami. Itu rumah speed level sebenarnya rumah 3 lantai. Rumah 3 lantai. Tapi dengan tinggi bangunan yang hanya untuk 2 lantai. Jadi pembagian lantainya itu tidak sampai langsung lantai 1 ke lantai 2 tingginya 3 meter, habis itu ke lantai 3 tingginya 3 meter lagi. Berarti tinggi rumahnya 9 meter ya kalau misalkan tiap lantainya 3 meter plafon. Tapi ini tidak. Bangunannya tidak sampai 9 meter, tapi di dalam bangunannya, di denahnya itu ada lantai bawah, lantai tengah untuk ruang tamu, dan juga ada lantai 2 untuk ruang keluarga, privasi. Bahkan kami nggak tanggung. Biasanya tiap rumah kan kamar mandinya cuma 1, kita kasih kamar mandinya 2. Kamar tidurnya juga 2. Ini spesial sekali speed level ini. Kalau misalkan dibuat bandingan rumah 2 lantai, saya sih lebih milih rumah speed level ya. Meskipun luas tanahnya lebih kecil, tapi untuk penataan ruangnya akan lebih menarik. Jarang sekali dimiliki oleh orang-orang yang ada di Jember. Itu juga alhamdulillah dapat interior. Selain kanopi dapat sofa dan AC. Lalu ada tipe 70 luas tanah 84 kalau cash. Ini kalau cash, bapak ibu yang sudah beli di Ataya, ternyata ada rezeki mau beli lagi cash 2 lantai yang di blok A. Itu dapat motor Yamaha NMAX. NMAX baru. Bukan second. Bukan kredit, cash. Juga bisa diambil sebagai cashback 20 juta. Enak ya Pak ya Bu ya? Enak apa yang enak banget? Enak banget ya. Tapi kalau belinya kredit gimana Mas? Masih dapat kanopi, sofa sama AC. Itu pun juga bisa diuangkan sebagai cashback senilai 10 juta. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian hari, entah tahun ini atau tahun depan ternyata ada rezeki lagi, Mas, saya ada rezeki lagi nih, ternyata baru naik gaji, alhamdulillah, amin. Atau mungkin ternyata tabungannya cukup untuk beli 1 unit lagi di Ataya Residen. Khusus yang sudah beli ya, khusus yang sudah beli. Kalau yang belum beli, beli aja habis ini, besok beli lagi. Bisa ya, siap ya? Siap? Gak apa-apa, diaminkan saja Bapak Ibu, diaminkan.
Karena rezeki kita nggak pernah tahu, yang penting kita doakan, kita usahakan, betul? Betul? Kok nggak dengar saya? Betul nggak nih? Betul nggak? Amin. Semoga ada rezeki yang berlimpah, halal dan barokah. Oh iya, ini belum pernah kita sampaikan juga. Jadi untuk mengikuti promo ini pun kita ada garansi perawatan cat dan atap bocor selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun cat bisa kok nanti digaransikan. Tapi nggak tiap bulan juga ya. Nggak tiap bulan, Mas catnya rusak nih, minta garansi dong, kan masih belum 2 tahun lebih. Nggak tiap bulan juga perlu dicat. Mungkin 1 tahun sekali sebelum lebaran mau dicat, cat lagi nggak apa-apa. Khusus untuk yang promo repeat order, untuk yang penawaran repeat order. Dan juga untuk atap bocor juga garansi dari kami. Jadi bapak ibu itu nggak usah khawatir nanti tinggal di Ataya Residen, Mas rumahnya kok sudah bocor ya, nggak usah khawatir Pak, kita tanggung. Biasanya itu sangat jarang sekali, pelayanan-pelayanan seperti itu sangat jarang, dan itu kita berikan khusus untuk rekan-rekan yang memang sudah membantu pengembangan proyek kami, terutama di Ataya Residen. Nah, habis itu yang halaman terakhir nih, bukan halaman terakhir sih, masih ada 2 halaman lagi. Ada peluang untuk affiliate marketer. Jadi untuk bapak ibu yang sudah beli proyek di kita, beli 1 unit rumah ataupun tanah kafling di proyek Under Lukasia, itu boleh kok, misalkan nanti ada rekan-rekannya yang ingin beli melalui bapak sama ibu, boleh. Nanti tinggal store datanya ke kita. Kalau memang terjadi transaksi, maka akan dapat komisi, tidak seperti agen kami yang biasanya membantu penjualan di Lukasia Land Property. Jadi misal ada komisi normal nih, kalau ada yang beli cash dapat tambahan lagi 2 juta. Kalau belinya kredit, selain komisi normal masih dapat tambahan lagi 1 juta. Jadi umpama komisi normalnya cashnya 5 juta nih, ketambahan 2 juta jadi berapa? Jadi 7 juta. Kalau misalkan belinya kredit, komisinya kan 3 juta, dapat tambahan 1 juta, jadi berapa? 4 juta nggih? 4 juta nggih? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak ya? Banyak ya? Insya Allah itu juga kami amanah, meskipun bapak dan ibu pertama kali membantu penjualan di kami, nggak usah khawatir, komisi pasti cair dengan tanpa pengurangan sama sekali. Meskipun misalkan bapak sama ibu tidak bisa menemani pembelinya, Mas, pembeli saya pengen survei lokasi nih, tapi kebetulan saya lagi kerja, nggak bisa nemenin, bantu dong. Boleh dibantu, tidak akan saya minta nanti komisinya. Bahkan nanti begitu komisinya cair, Pak sudah cair, monggo ke kantor, Ibu monggo ke kantor, komisinya sudah bisa diambil. Cuman biasanya kita menawarkannya, Pak, Bu, tolong bikin rekening aja ya, biar bisa kita kirim. Kalau bisa sama-sama BM syariahnya, gitu nggih. Insya Allah itu juga bentuk rasa terima kasih kami dari Lukasia Land Property kepada Bapak Ibu yang membantu pengembangan proyek di Lukasia Land Property. Semoga proyek-proyek kami bisa berjalan dengan lancar nggih Bapak Ibu. Mohon doanya, masjidnya juga segera terbangun, rumah tahfidz Quran dan language centernya juga bisa segera bermanfaat untuk Bapak Ibu yang menjadi pembeli dan juga penghuni rumah di Ataya Residen. Lalu boleh dilihat itu ada yang proyek pengembangan Ataya Residen. Yang ini Bapak Ibu yang ada petanya. Ada beberapa bagian lahan yang sudah diwarnai ya, sudah kita kasih kotak. Yang warna ungu, yang paling bawah sendiri ungu. Saya mulai dari yang klaster Ar-Rahman yang baru kita launching awal bulan. Kita buka 19 kafling. Alhamdulillah sudah laku 11 unit sampai kemarin sore. 11 unit sampai kemarin sore. Ya juga dengan harga yang kemarin penawarnya cukup luar biasa ya.